Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera buat Anda semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Teras Kehidupan. Pada perjumpaan kali ini saya akan membahas tentang sebuah ayat, yang mana ayat ini mungkin jarang kita dengar ya, dan mungkin juga hanya beberapa orang yang membahasnya. Yang mana bunyi ayat ini berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang dalam artinya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah padaku. Dalam artian, ketika jiwa seseorang yang tenang, pasti diperintahkan untuk kembali oleh Allah, oleh Tuhan semesta alam, oleh Zat wajibul wujud, oleh Sang Maha Zat itu sendiri. Diperintahkan untuk kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepadanya. Kembali ke surganya. Oke, teman-temanku yang budiman, yang dirahmati Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan, ridho, dalam keadaan ridho. Mardiyah, diridhoi. Jadi bagaimana manusia ingin jiwanya tenang, ingin keadaan jiwanya stabil, tenang, damai, aman, sentosa. Sudah saya bilang di video saya kemarin, bahwasannya Anda harus belajar menerima. Menerima di setiap kondisi, di setiap keadaan. Namun, terkadang diri ini masih terperangkap oleh jebakan-jebakan pikiran. Jebakan-jebakan setan. Kita masih sering marah-marah, sering gerundel, sering nggak menerima dari setiap yang terjadi, setiap saatnya. Jarang sekali kita menerima. Kenapa saya harus membahas di sini? Kenapa saya harus membuat video ini? Karena saya melihat kehidupan ini, dunia ini, dipenuhi dengan orang sakit. Sakit apa? Sakit jiwa. Alam ini adalah rumah sakit terbesar yang pernah saya jumpai dan yang pernah saya temui. Alam ini adalah rumah sakit terbesar. Rumah sakit jiwa terbesar. Tumpukannya orang-orang sakit. Sakit apa? Sakit jiwa. Jiwanya kenapa? Kotor. Kenapa kotor? Ya, dia masih melekat dengan keberadaan dunia. Apakah dunia itu tidak berguna untuk kita? Berguna dong. Tentu berguna. Sangat berguna sekali. Namun apa-apa itu, kita harus tahu. Kita harus sampai dulu pada yang namanya dunia itu. Berikut juga komponen-komponen di dalamnya, aturan-aturan di dalamnya. Dan jangan lupa, ada Sang Maha Pengatur, ada Sang Maha Penguasa. Ikuti aturan Sang Maha Kuasa itu sendiri. Sang Maha Pengatur itu sendiri. Sang Maha Menguasai itu sendiri.
Karena aturannya lah yang paling benar dan paling tepat untuk kita. Karena kita hanya sekedar menjalani hidup di dunia ini. Tanpa pengaturannya, tanpa penguasanya, kita tidak bisa apa-apa, saudaraku. Kita hanya seonggok daging dan tulang. Makanya kita harus betul-betul memanage diri ini, memanage nafsu ini. Agar apa? Agar kembali ke jalannya. Agar lurus pandangannya ke depan. Tidak tolak-tolak. Tidak kemana-mana. Hati dan pikirannya. Tidak melekat pada dunia. Dan juga tidak dilekati oleh dunia. Bukan berarti manusia itu tidak boleh, tidak mau sama dunia. Bukan. Akan tetapi kita harus membuang rasa. Akan tetapi manusia harus bisa membuang ego di dalam dirinya. Membuang rasa kepemilikannya. Karena manusia keseringan terbawa oleh pikirannya sendiri. Untuk apa? Untuk menguasai harta-harta dunia. Dan bahkan tubuh ini seolah-olah dia penguasa. Seolah-olah kita ini adalah penguasanya. Padahal tubuh ini ada yang menguasai. Pikiran ini ada yang menguasai. Perasaan ini ada yang menguasai. Hati ini ada yang menguasai. Seluruh alam semesta diatur dan dikuasainya. Kita hanya mengikuti pengaturannya dong. Jangan membuat aturan sendiri. Itu iblis namanya. Yang membuat aturan sendiri. Kita jangan bikin-bikin aturan sendiri dong. Jangan. Kita ikuti aturan semesta yang sudah ada. Karena itulah yang paling benar, saudaraku. Mengikuti aturan semesta, mengikuti aturan langit dan bumi, itu sudah paling tepat. Berarti kita mengikuti aturan sang penguasa alam semesta. Zat wajibul mutlak. Radiyatan mardiyah. Jika Anda sudah ridho, maka Allah akan meridhoi Anda. Dalam apa? Dalam segala perbuatan Anda. Setiap tingkah laku Anda. Contohnya begini. Kita diberi pilihan di dalam dunia ini. Untuk menjalani kehidupan ini. Ada dua jalan. Jalan baik dan jalan buruk. Hitam, putih, siang, malam. Semuanya memang serba dua. Kita mau pilih jalan yang mana? Mau pilih jalan yang baik atau yang buruk? Kita ridhonya di mana? Apa kita ridho dengan jalan yang buruk? Kalau kita ridho dengan jalan yang buruk, maka Allah akan mengabulkan semua itu. Maka Allah akan meridhoinya. Pahami itu, saudaraku. Maka berhati-hatilah dengan setiap tindak tanduk kita, setiap perbuatan-perbuatan kita, terutama yang timbul dari pikiran. Apalagi yang timbul dari perasaan. Sangat berbahaya sekali, saudaraku. Karena setiap yang kita pikirkan pasti akan terjadi. Entah sebentar lagi, entah besok, entah lusa. Kita tidak tahu, tapi itu pasti terjadi. Jika Anda paham tentang ini, saya yakin Anda tidak akan sembarangan
Mulut kita akan dijaga, mata kita akan dijaga, telinga kita juga akan dijaga, pikiran, perasaan semuanya akan terjaga. Bagaimana untuk menjadi orang yang terjaga? Selalu diridhoi oleh Allah di dalam kebaikan-kebaikannya, di dalam kebajikan-kebajikannya. Kita harus ridho dulu dong dengan apa-apa itu. Kita harus ridho. Maka Allah berkata lagi, Fathuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Hamba-hambaku yang mana? Yang soleh tentunya. Jadi akan dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Tentunya ketika Anda ridho untuk mengikuti jalan yang benar. Jalan keilahian itu sendiri. Jalan ketuhanan itu sendiri. Tapi kalau Anda memilih jalan hitam, jalan pekat, yang tidak memiliki cahaya, ya udah, Allah juga akan meridhoinya. Karena Allah cinta dengan hambanya. Terserah-serahnya kita. Kita mau milih jalan yang mana. Tergantung diri kita. Kalau diri kita mau, ya sudah, itu yang bakal terjadi. Tetapi kalau Anda tidak mau, maka itu tidak akan terjadi, saudara. Coba pahami ini. Coba resapi dan alami ini. Siapa untuk Anda semuanya. Jika Anda paham, maka saya bersyukur kepada Allah. Jika Anda tidak paham, terus belajar. Suatu saat nanti pasti Anda paham. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, katanya Allah. Diperintahkan bagi hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang selalu berada di jalannya. Untuk kemana? Masuk ke dalam surganya Allah. Bukan surga makhluk yang dimaksud. Kalau surga makhluk, itu surga ciptaan, makhluk namanya, masih diciptakan. Ini surganya Allah langsung, bersama Allah langsung. Makanya Bu Nawas doanya, dia enggan untuk masuk neraka, namun dia juga tidak mau masuk surga. Kenapa? Pertanyaannya, Bu Nawas mau bersama siapa? Jelas dong. Karena Bu Nawas itu kan orang yang cerdik. Dia jenius. Dia jenius di masanya. Dia jenius pada abad itu. Jadi dia nggak mau tinggal sama makhluk. Neraka makhluk, surga juga makhluk. Sama-sama makhluk. Dan lebih tinggi derajatnya di mata Allah, manusia. Karena manusia memang dipilih oleh Allah untuk dijadikan khalifah di muka bumi. Jadi jenius dong dia. Jenius sekali. Kenapa saya katakan jenius? Ya hanya mau tinggal bersama Tuhannya. Tidak mau selain dengan Tuhannya. Selain dengan Allah itu sendiri. Makanya dia hanya maunya tinggal sama Allah saja. Selain dengan Allah dia tidak mau. No, katanya. Tidak akan mau dia. Diberi jaminan surga, suruh berikan pada orang yang butuh. Diberikan neraka apalagi. Dia takut, katanya, panas katanya. Dari sini bisa dipahami kan saudaraku semuanya yang dirahmati Allah. Saudaraku yang aku cintai. Apapun golongan Anda, apapun ras Anda, agama Anda, saya tidak peduli. Yang saya tahu, jika Anda manusia memahami tentang apa yang saya ucapkan dan mengerjakannya, maka hidup Anda akan bahagia. Karena bahagia tidak perlu dicari. Kalau Anda mau mempelajarinya,
tahu ilmunya, tahu pengetahuannya, kemudian mempraktekkannya. Mudah, bahagia itu mudah. Jika Anda tahu ilmunya. Orang banyak bingung. Kenapa hidup saya susah? Kenapa doa-doa saya tidak dikabulkan? Bertahun-tahun. Tanyakan dirimu dulu. Lihat ke dalam dirimu. Jangan kemana-mana. Apakah masih ada ego? Apakah masih ada iri, ada dengki? Apakah kita masih suka marah-marah? Apakah kita masih suka mencaci orang lain, menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, seolah-olah kita paling benar sendiri? Jika masih ada itu, jangan berharap doa Anda akan dikabulkan. Allah itu maha mengatur, maha menguasai. Apapun yang dalam genggamannya, yang dalam pengaturannya tidak akan pernah lepas. Kita saja yang nggak mau mencari pengetahuan itu. Tidak mau mempelajarinya. Ya, selamat menikmati kebodohan itu. Tapi bagi Anda yang mau, silakan share, like, komen, dan subscribe-nya saudara. Untuk membantu channel ini supaya bisa lebih berkembang. Oke, saudaraku yang dirahmati Allah. Saya akan mendoakan Anda. Semoga hari-hari Anda dipenuhi dengan kebahagiaan. Semoga hari-hari Anda dipenuhi dengan kesuksesan. Keberlimpahan rezeki. Dan selalu dalam naungan Allah Azza wa Jalla. Zat wajibul mutlak yang meliputi seluruh alam semesta. Semoga kita selalu senantiasa tembus pandang kepadanya. Tidak hanya sekedar mendengar, melihat saja, tetapi betul-betul merasakan, mengalami, betul-betul mengetahui. Karena memandangnya itu suatu kecintaan yang luar biasa. Suatu perjumpaan yang luar biasa. Tidak bisa diceritakan dengan lisan. Tidak bisa. Karena setiap salib itu sendiri yang tahu. Orang yang sudah melakukan perjumpaan itu yang tahu. Jadi tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Karena itu pengalaman pribadi. Dan sangat pribadi. Sehingga bahasa pun tak mampu mengungkapnya. Betul-betul rahasia. Zat wajibul mutlak. Itu betul-betul rahasia. Dan sangat rahasia. La harfin wala sautin. Maka petunjuknya beliau berkata seperti itu. La harfin wala sautin. Jadi tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berasa, tidak ada apa-apa. Oke, sampai di sini bisa dipahami kan saudaraku? Jika Anda sudah paham, saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin saya sudahi dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini, pagi hari yang cerah ini. Semoga Anda bahagia, sejahtera, dan diberikan sebuah keberlimpahan oleh Allah Sang Penguasa alam semesta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.